Korban insiden gedung BEI menjalani operasi di RSAL Minto Harjo, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Kezia Netandia dan juru kamera Krisdianto di RSAL Minto Harjo. Ya, Kezia, bagaimana proses operasi terhadap korban serta bagaimana kondisi korban yang dirawat? Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo ini 4 diantaranya harus dioperasi atau harus mendapatkan penanganan operasi. Tetapi pada malam hari ini memang sudah diputuskan bahwa hanya 3 orang yang akan dilakukan operasi, yakni atas nama Firda, kemudian Desva Hera, dan juga atas nama Sandra. Ini terkait patah tulang lengan dan patah atau maksud kami dengan rusaknya tempurung lutut. Akan tetapi satu dengan luka terparah yaitu atas nama Deka ini harus ditunda operasinya karena memang dari pihak dokter harus mengobservasi terlebih dahulu karena Deka ini memiliki 4 fraksi atau 4 keretakan tulang, yaitu tulang siku, kemudian tangan, pinggul, dan tulang belakang, sehingga patah tulang di daerah pinggul ini terlalu dekat letaknya dengan organ-organ yang ada di sekitar perut dan dada, sehingga ini perlu diobservasi apakah berbahaya jika harus langsung dilakukan operasi pada malam hari ini. Sehingga hari ini hanya akan dilakukan 3 operasi, dan saat ini berdasarkan kabar yang kami dapatkan dari Kepala Rumah Sakit sudah dilakukan 1 atas nama Desva Hera, ini dikarenakan memang dari pihak orang tua sudah memberikan izin dan menyetujui untuk langsung dilakukan operasi. Sementara dari sisanya yaitu 12 korban ini dikatakan oleh pihak rumah sakit bahwa mereka hanya mengalami luka ringan, yaitu luka sobekan pada kulit maupun lecet-lecet, sehingga tadi saat dilarikan ke IGD atau UGD ini memang sudah dilakukan penanganan yang intensif dan penanganannya juga sudah berlangsung dengan sangat baik, sehingga saat ini ke-12 korban yang mengalami luka ringan sudah dalam kondisi yang sangat stabil. Tetapi dari pihak rumah sakit memang mengharuskan seluruh pasien, 17 pasien ini, baik yang mengalami luka ringan maupun luka berat, untuk dirawat inap selama 1 hari, dan besok 12 pasien yang mengalami luka ringan ini bisa dipulangkan. Namun sebelum dipulangkan memang harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada psikiater dan psikolog karena tidak hanya trauma secara fisik yang mereka alami, tetapi juga jatuhnya atau ambruknya lantai mezanin di gedung BEI ini menyebabkan trauma secara psikis, sehingga sebelum para korban pulang memang harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada psikiater dan psikolog. Andra. Ya, Kezia, lalu apakah RS Minto Harjo sudah memastikan biaya pengobatan pasien 100% ditanggung? Ya, Andra, memang untuk pengobatan pasien dari pihak RSAL Minto Harjo saat ini belum melakukan administrasi atau penagihan kepada pasien, karena memang dari pihak rumah sakit menyatakan prosedur yang mereka jalani untuk keadaan darurat atau keadaan bencana memang mereka akan terlebih dahulu menangani pasien, baru nanti setelahnya mengurus masalah administrasi belakangan. Tetapi tadi pihak rumah sakit juga sudah menegaskan bahwa dari pihak Bursa Efek Indonesia ini sudah memberikan konfirmasi terkait bahwa BEI atau Bursa Efek Indonesia yang akan menanggung seluruh pembiayaan pasien yang mengalami luka ringan maupun luka berat di kelima rumah sakit, salah satunya adalah di Rumah Sakit Minto Harjo. Dan berikut adalah keterangan dari Kepala Rumah Sakit, Dr. Wiweka, yang kami peroleh tadi saat akan dilakukan operasi. Sudah melakukan yang terbaik tadi di pintu awal, di gerbang, di instalasi gawat darurat. Itu adalah kunci pokok untuk penanganan awal. Manakala itu salah kita penanganan, nanti selanjutnya sulit. Dan alhamdulillah apa yang kita kerjakan tadi hasilnya sekarang seluruh pasien stabil, tinggal beberapa, ada 3 nanti yang menunggu persetujuan untuk dilakukan tindakan operasi. Berapa orang yang jadinya dioperasi, dok? Harusnya 4, memang 4, tapi yang 1 masih kita observasi terkait kemungkinan adanya trauma atau benturan di daerah perut ya, abdomen. Jadi yang pelaksanaan malam ini hanya 3 kita dahulukan. Luka paling parah itu luka apa, dok? Sebetulnya mereka mengalami multiple injury atau trauma di berbagai tempat ya. Kalau kita lihat tadi rekaman kejadiannya bahwa mereka jatuh itu tidak bisa dinilai bagian mana dulu. Jadi benturan itu di beberapa tempat. Jadi ada beberapa bagian memang yang mengalami trauma, tapi terbesar adalah di daerah tangan, kemudian di daerah kaki dengan di pinggul dan tulang belakang.
Ya, Andra, memang keempat korban luka berat yang akan mengalami atau menjalani operasi ini akan mendapatkan waktu perawatan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum akhirnya mereka pulih dan boleh dibawa pulang kembali ke Palembang. Sedangkan 12 sisanya ini dapat dibawa pulang atau pulang ke Palembang pada keesokan hari. Andra. Baik, terima kasih Kezia Netania melaporkan langsung dari RSA El Minto Harjo, Jakarta Pusat.